Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Muhammad Novel Irsyad dari kelas TI 1A dengan NIM 210302018. Eh, Kemudian di sini saya akan menjelaskan, memberitahu tutorial cara install Linux Ubuntu dan beserta beberapa software. Ya mungkin langsung aja tanpa basa-basi, let's go. Kita lakukan sebelum install Linux Ubuntu yaitu menjadikan flash disk sebagai tempat installernya gitu. Di sini saya menggunakan Rufus. Kita buka aja langsung. Nah, di sini layar hitam karena administrator ya. Kita langsung yes saja. Nah, ini adalah tampilan awal dari Rufus. Oh ya, sebelumnya kita masukkan dulu flash disknya ya ke komputernya. Nah, nanti di device ini kita pilih yang flash disk. Oh ya, sebelumnya itu buat flash disk harus dikosongkan terlebih dahulu ya. Kemudian lanjut. Nah, di sini kita pilih Linux Ubuntu-nya, installernya gitu. Kemudian kita klik, kita open. Nah, di sini adalah konfigurasi awal ya, konfigurasi defaultnya. Dan di sini seperti yang kita lihat di partition SIM-nya itu saya menggunakan MBR karena komputer saya itu menggunakan MBR dan file sistemnya itu default dan volume labelnya flashnya saya namakan defaultnya aja. Lalu setelah itu saya biarkan seperti itu. Langsung kita klik start. Nah, di sini kita langsung aja oke. Kemudian yes. Nah, di sini kita klik oke lagi. Nah, proses burningnya sudah dimulai ya. Itu bisa kita lihat. Mungkin dibutuhkan waktu yang sangat lama ya, jadi skip aja biar cepat. Nah, di sini sudah 98% ya. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, seperti yang kita lihat, copying filesnya, burningnya itu sudah 100% ya. Nah, setelah selesai ada tulisan ready ya. Kita close aja di sini. Nah, ini kita langsung shutdown saja. Kita matikan komputernya. Nah, setelah kita matikan PC-nya, kita butuh sebuah flash disk buat proses instalasi Ubuntu-nya. Ini flash disk yang telah diinstal di Rufus tadi. Kita perlu menancapkannya di PC. Nah, setelah itu kita perlu menyalakan PC-nya lagi, lalu kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita langsung aja klik escape ya di keyboard agar masuk ke startup menunya. Lalu kita pilih yang boot menu, lalu enter. Nah, karena tadi kita sudah memasukkan flash disk, jadi pilih yang UEFI generic flash disk 8.07. Lalu enter lagi. Lalu di sini kita tunggu sebentar. Nah, di sini udah proses Ubuntu ya, sedang loading. Di sini itu sedang checking disk. Kemungkinan di proses ini makan waktu yang cukup banyak ya, jadi saya skip terlebih dahulu. Nah, setelah proses checking disk dan lain-lain itu kita langsung dibawa ke loading Ubuntu-nya. Nah, di sini kita akan mulai proses instalasi Ubuntu-nya. Di sini kita langsung ke install Ubuntu-nya saja. Klik install Ubuntu. Lalu ini untuk keyboard layout. Keyboard layout kita biarkan saja default ya. Jadi kita langsung continue.
Karena di sini saya tidak ingin connect ke internet, saya pilih I don't want to connect to a wifi network right now. Lalu kita continue lagi. Nah, di sini kita pilih yang normal installation. Di other optionnya kita pilih yang install third party software. Ya, di situ cukup seperti ini. Lalu kita klik continue lagi. Nah, di sini kita pilih yang ini, erase disk and install Ubuntu. Di sini kita akan menghapus semua data-data di disk dan langsung install Ubuntu-nya. Kita pilih yang erase disk and install Ubuntu, lalu install now. Nah, di sini kita langsung continue saja. Kita pilih tempatnya di Jakarta. Lalu kita continue lagi. Di sini masukin nama saya ya. Lalu password, confirm password. Lalu kita continue lagi. Baik, di sini proses instalasinya cukup lama ya. Biar cepat saya skip saja. Nah, setelah copying files, di sini kita installing system. Di sini prosesnya lebih lama ya, mungkin makan waktu yang banyak. Kita tunggu saja. Nah, setelah proses instalasi selesai, kita diharuskan untuk restart PC ya. Di sini ada tulisan installation is complete, jadi kita harus restart terlebih dahulu. Kita klik restart now. Nah, kita di sini tunggu sebentar ya. Di sini ada tulisan please remove the installation medium, then press enter. Kita klik enter langsung. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, kita tunggu. Nah, kita untuk tampilan utamanya kita diperlukan masukin password, karena tadi saya memasukkan nama dan password. Di sini kita perlu memasukkan password, dan di sini ada nama saya ya, Novel Irsyad. Setelah itu kita masukin password terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini muncul live patch ya. Kita langsung next saja. Kita next saja. Langsung next lagi. Nah, di sini adalah kumpulan-kumpulan software yang kita mau install, yang kita perlukan. Karena di sini saya tidak memakai koneksi internet, jadi kita langsung klik down saja. Nah, di sini adalah tampilan utama dari Ubuntu. Selanjutnya kita akan menginstal software lainnya, yaitu seperti Inkscape, Audacity, dan Google Chrome. Kita pindah ke proses instalasi softwarenya. Oh ya, sebelum kita install software yang tadi, kita perlu install OBS terlebih dahulu, yaitu untuk rekam layar ya. Jadi kita pergi ke Firefox. Sebelumnya saya sudah koneksi internet saya ke WiFi ya. Kita langsung aja cari OBS
Studio download. Nah, di sini langsung aja download OBS Studio. Kita pilih yang Linux, lalu kita klik di build instruction. Nah, di sini kita perlu install melalui terminal ya. Jadi kita buka terminalnya terlebih dahulu. Lalu ikuti langkah yang ada di website OBS-nya. Langkah yang pertama yaitu ketikkan sudo apt install ffmpeg lalu kita enter. Kita harus masukkan password terlebih dahulu, lalu kita enter lagi. Nah, di sini proses down sudah selesai, lalu kita ketikkan sudo apt install f4 l2 loopback script tkms, lalu kita enter lagi. Nah, proses sudah selesai, lalu kita proses ke selanjutnya yaitu sudo add apt repository ppa.2 OBS project OBS Studio, lalu kita enter. Kita tunggu. Nah, proses add apt repository-nya udah selesai, lalu kita langsung ke sudo apt update-nya. Update. Nah, langsung enter aja. Prosesnya sudah selesai. Nah, langkah terakhir yaitu kita langsung ke sudo apt install OBS Studio. Sudo apt install OBS Studio. Kita langsung enter saja. Nah, kita langsung aja klik ya, do you want to continue? Kita lanjutkan saja, langsung kita enter. Nah, di sini proses instalasi OBS Studio-nya. Nah, proses OBS-nya sudah selesai ya. Coba kita lihat di all apps apakah sudah muncul OBS atau belum, kita lihat. Nah, di sini sudah muncul OBS ya, kita buka langsung saja. Nah, ini adalah OBS Studio ya. Kita pilih aja yang bawah karena kita di sini untuk tidak streaming ya, jadi hanya recording. Lalu kita next saja. Di sini kita next juga. Nah, di sini proses konfigurasi dari OBS Studio-nya sendiri. Nah, kita langsung apply settings saja. Nah, ini adalah tampilan utama dari OBS Studio. Selanjutnya kita akan install Inkscape, Audacity, dan Google Chrome. Kita lanjut ke proses instalasi software yang lain. Oke, setelah kita install OBS Studio, kita install Audacity terlebih dahulu. Jadi kita langsung ke Ubuntu Software ya, karena di sini di Ubuntu itu makanya Ubuntu Software, beda sama Windows. Kalau Windows itu Microsoft Store. Jadi kita langsung ke Ubuntu Software, kita klik. Nah, kita tunggu sebentar karena ini loading terlebih dahulu. Jadi kita perlu tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan dari Ubuntu Software-nya. Kita langsung ke icon pencarian aja. Kita ketikkan Audacity. Kita cari Audacity. Kita enter aja langsung. Nah, di sini muncul paling atas ya. Kita langsung klik aja. Nah, di sini ada klik install. Kita install aja.
di sini kita perlu memasukkan password terlebih dahulu. Kita masukkan dulu, lalu enter. Nah, kita ini sedang proses instalasi dari Audacity-nya. Kita tunggu. Oke, instalasi Audacity-nya udah selesai. Coba kita buka terlebih dahulu. Nah, di sini langsung muncul ya Audacity. Kita klik aja, kita buka. Nah, ini adalah Audacity. Oke, kita langsung oke aja. Ini adalah tampilan dari Audacity. Oke, selanjutnya kita install Inkscape ya. Jadi ini kita close terlebih dahulu. Kita masih di Ubuntu Software. Kita kembalikan aja. Lalu kita cari Inkscape. Kita tunggu sebentar. Oke, jadi udah terlihat di sini ya Inkscape. Kita pilih yang atas. Nah, di sini kita langsung klik install aja. Nah, kita perlu memasukkan password lagi ya. Nah, setelah itu kita tunggu proses instalasi dari Inkscape-nya. Oke, ini proses instalasi dari Inkscape udah selesai ya. Jadi kita coba cek terlebih dahulu. Di sini kita cari Inkscape. Nah, di sini ada Inkscape. Lalu kita buka. Setelah itu kita akan install Google Chrome ya. Install Google Chrome. Tapi nunggu Inkscape terbuka terlebih dahulu. Oke, ini jadi tampilan dari Inkscape. Itu seperti CorelDRAW ya. Nah, ini adalah tampilan dari Inkscape ya. Jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan ke proses instalasi Google Chrome. Oke, ini kita close terlebih dahulu. Oke, setelah kita install dua software Inkscape dan Audacity, selanjutnya kita install Google Chrome. Kita langsung aja ke Firefox, terus cari Chrome download Linux Ubuntu. Nah, kita langsung aja pilih yang ini. Karena saya masih belum tahu bagaimana cara install, kita lihat dari website, salah satu website ya, dan kita ikuti langkah-langkah dari website tersebut. Nah, yang pertama itu kita harus ke terminal, sama kayak sebelumnya. Kita buka terminalnya terlebih dahulu, kita tunggu. Nah, di sini kita langsung aja copy paste ini ya, widget, biar cepat. Kita copy, kita paste di sini, lalu enter. Nah, di sini proses pertama itu mungkin sedikit memerlukan waktu ya, jadi kita tunggu saja sebentar. Oke, selanjutnya yaitu install Google Chrome. Karena tadi sudah di download Google Chrome, maka langkah kedua yaitu install Google Chrome. Kita langsung aja kopikan seperti tadi. Ini kita paste di sini, lalu tekan enter agar lebih cepat aja gitu. Ini password, masukkan password. Nah, di sini melakukan proses instalasi dari Google Chrome-nya sendiri dan perlu membutuhkan beberapa waktu. Kita tunggu saja sampai proses instalasinya selesai. Oke, proses instalasi Google Chrome-nya sudah selesai ya. Lalu hanya itu saja ya, hanya dua langkah yaitu download dan install. Setelah itu kita buka Google Chrome-nya. Kita cari ada di sini. Nah, ini nih.
Google Chrome sudah muncul ya. Kita langsung buka aja terlebih dahulu. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini ada pop-up ya, welcome to Google Chrome. Nah, kita langsung oke aja. Ini Google Chrome itu kayak sebagai apakah ingin jadikan default browser atau tidak. Karena iya, maka saya cek di sini. Selanjutnya ini juga kita langsung aja klik oke. Nah, kita tunggu. Nah, ini adalah Google Chrome yang sudah terinstall. Oke, kita bisa langsung menggunakannya. Nah, itulah proses instalasi dari Ubuntu dan eh, beserta software-softwarenya dari OBS Studio, Audacity, Inkscape, dan yang terakhir Google Chrome. Eh, Mungkin hanya itu aja, dan terima kasih buat yang telah nonton video saya dari awal hingga akhir. Eh, Kurang lebihnya juga mohon maaf bila jika ada kesalahan. Nah, ini adalah tampilan dari Google Chrome. Kita bisa langsung menggunakannya. Nah, itulah proses dari awal ya, proses instalasi Ubuntu hingga proses instalasi software yang terakhir yaitu Google Chrome. Mungkin hanya itu saja ya yang saya berikan. Dan terima kasih juga buat penonton yang sudah menonton video saya dari awal dan dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Thank you for watching this video.